Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua yang di rumah-rumah, yang ada di Padang Bulan, Buper, Waena. Halo yang di Kota Raja, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di Tanah Hitam, seputaran Kamke, yang ada di AB Pantai, yang ada di AB Gunung, yang ada di Jalan Baru. Kita semua hari ini bersuka cita sebab Tuhan Allah masih ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Allah kita hidup dan berkuasa. Pada hari Sabat ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing, namun tidak membatasi kuasa Allah, roh Allah bekerja dalam setiap rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Bukalah hati kita dalam ibadah raya minggu ini, supaya hadirat Allah memberkati saudara dan saya, menjamah kita dan menjadikan kita keluar sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Kita akan mengundang kerajaan Allah hadir di tempat ini, hadir dalam keluarga-keluarga saudara. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Mari berdiri bersama-sama dengan saya, menghormati Tuhan dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kerajaan Allah ditegakkan di rumah-rumah, ditegakkan di seluruh dunia ini. Haleluya, amin, amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya, amin, atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, amin, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Mari kerajaan-Mu datang ya Tuhan. Kerajaan kebenaran ada di dalam setiap kami pagi ini, ada di dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan. Oh, muliakanlah nama-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Yes, haleluya. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu kerajaan kebenaran. Turunlah di setiap hati kami Bapa, turun di tempat keluarga-keluarga kami. Kerajaan damai sejahtera, kerajaan kebenaran, hadirlah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, Allah yang dahsyat dan ajaib. Tiada Allah yang seperti yang Engkau, yang memiliki kerajaan. Syukur, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau penguasa Tuhan.
pujian yang layak terima sembah kami. Haleluya, syukur bagi Allah yang dahsyat dan ajaib. Biarlah suasana kerajaan Allah tinggal di tengah-tengah hatiku dan hatimu. Kerajaan kebenaran, kerajaan damai sejahtera itu tinggal di antara keluarga-keluarga kita pada saat hari ini. Kita akan berikan Dia pujian, penghormatan bagi anak domba Allah yang sudah tersembelih untuk saya dan saudara, yang hari ini kita akan peringati dalam perjamuan kudus kita. Haleluya. Haleluya bagi anak domba Allah. Amin. Nyanyikan pujian ini, berikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan. Yes, setiap lidah, suku, bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Katakan haleluya bagi anak domba. Amin. Mari berikan penghormatan yang tertinggi bagi anak domba Allah tengah-tengah keluargamu. Amin. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, berikan pujian bagi. Katakan haleluya. Amin. Haleluya, haleluya bagi anak. Mari kan berikan pujian. Haleluya bagi anak domba Allah yang menjaga, melindungi dan menyembuhkan saya dan saudara. Amin. Yes, haleluya. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, haleluya. Oh, haleluya bagi anak domba Allah. Haleluya, oh haleluya. Darahnya menyembuhkan. Amin. Setiap lidah, suku, bangsa, setiap makhluk dan pulau. Naikkan glory, naikkan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba Allah. Beri pujian bagi anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beri pujian bagi anak domba Allah yang menyembuhkan dan menjagai saya dan saudara. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan tetap ada di dalam kami dan keluarga-keluarga kami, menjagai kami, melindungi kami. Darah anak domba Allah itu berkuasa menyembuhkan kami. Darah anak domba Allah itu memagari kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, satu hal yang kami imani bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami dalam hadirat-Mu, memulihkan kami, menguatkan iman kami dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Bahkan firman-Mu yang akan meneguhkan kami, darah-Mu, tubuh-Mu yang akan menjadi bagian dalam hidup kami untuk memberikan kami tetap setia dan menghormati Engkau. Kami menyerahkan ibadah raya dan perjamuan kudus kami pada hari ini, tanggal 3 Mei 2020 di rumah kami masing-masing. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati semua umat-umat Allah yang ada di rumah-rumah. Kuasa-Mu menyertai mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami dan anak domba Allah yang hidup itu, kepadamu kami bersyukur dan bersama-sama siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sadar bahwa saya dan saudara dipilih dari berbagai suku-suku bangsa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menjadi umat pilihan Allah, menjadi duta-duta Allah di muka bumi ini. Sebab itu yang sudah dipilih Allah, mari berdiri bersama saya dan kita akan naikkan pujian ini. Kita dipilih dari berbagai suku-suku bangsa
untuk memberikan korban syukur bagi Dia, anak domba Allah itu. Amin. Haleluya. Kita dipilih. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Dipilih dari segala bangsa, yes, kita dipilih jadi umatnya. Haleluya, kita dipilih, amin, dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah semua kami, pujian kami. Oh Tuhan, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Saudara, pastikan kita dipilih, amin. Kita dipilih dari segala suku-suku bangsa, yes, haleluya. Kita dipilih jadi umatnya, haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Yesus, bagi Dia. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat Kau. Terimalah kemuliaan ya Tuhan, amin. Pujian kami, oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, terimalah kemuliaan kami. Tuhan, terimalah kemuliaan kami dan pujian bagi Engkau, Tuhan. Terimalah sembah kami, pujian kami, oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Kita kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, anak domba, amin, haleluya. Oleh kesaksian, katakan iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, yes, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan oleh darah anak domba, iblis telah dihancurkan, amin. Nyanyikan dengan iman. Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, COVID telah dikalahkan, COVID dikalahkan, kuasanya, yes, dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba kemenangan dan kuasa yang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak, amin. Oleh kesaksian saya dan saudara, oleh kesaksian
kesaksian kita, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekarang saya sudah bebas, amin. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya, amin. Nyanyikan dengan iman bahwa saya dan saudara dibebaskan oleh darah anak domba Allah. Darahnya domba Allah 5 kali, katakan saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang kamu sudah bebas. Tunjuk kanan kirimu. Yes, tunjuk teman-temanmu di sampingmu. Sudah bebas, kamu bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang kamu bebas, 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 haleluya. Sekali lagi sekarang kita sudah bebas. Sekarang kita sudah bebas. Sekarang kita sudah bebas, yes. Kita bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang kita bebas, 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 haleluya, amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara kita sudah bebas oleh darah anak domba Allah. Kita persiapkan hati kita hari ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang sudah dibebaskan oleh darah anak domba Allah, mari siapkan hatimu untuk menikmati kekuatan yang baru dengan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah dikuatkan dengan firman-Nya, dia akan tampil menjadi pemenang, melewati segala badai, tantangan yang sedang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Sekalian kita akan membesarkan firman dan mempersiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan darah anak domba Allah, yang menguatkan dan membentengi kita dari segala penyakit dan dosa. Kita naikkan itu pujian, bukan dengan barang fana. Nyanyikan dengan hati yang menghormati darah Yesus. Nyanyikan dengan hati yang menghormati firman-Nya yang heran. Amin. Bukan dengan barang fana saya dan saudara ditebus, tapi dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercela, yaitu darah Yesus Kristus, Anak Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Amin. Tiada noda dan celah
yang lama, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, kan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk dengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami sedang ada duduk diam di rumah kami masing-masing untuk mendengar firman-Mu. Nyatakanlah kekuatan di dalam kebenaran firman-Mu, nyatakanlah sukacita di dalam kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kesembuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa-Mu, urapan-Mu di atas kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi yang indah ini, berbahagialah kita yang duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbicara topik tentang hidup dalam ujian Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal pasal 17 ayat 3. Amsal 17 ayat 3, demikian kebenaran firman Tuhan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kekasih-kekasih Tuhan, kita harus memberi penghormatan, pujian syukur dan penghargaan kepada Allah yang mengaruniakan kita ujian. Karena ujian itu baik bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu menghormati apa yang hari-hari ini kita telah lewati. Entah itu kekurangan, entah itu kemiskinan, entah itu ketelanjangan. Kita harus memberi penghormatan dan tetap menjaga hati, sikap hati kita agar baik di hadapan Tuhan. Sebab ujian yang hari-hari ini Allah izinkan dalam hidup kita, itu baik adanya. Saudara, kita tahu bersama bahwa ada pujian karena ada ujian. Sebab itu saudara, mari kita menghormati apa yang hari-hari ini Allah izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ada mencatat beberapa hal terkait dengan ujian bersama dengan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, mereka diberikan ujian. Dan ujian yang pertama itu datangnya dari bahasa yang sederhana dan situasi yang sederhana. Yaitu Allah menempatkan sebuah pohon dalam Taman Eden, namanya pohon pengetahuan. Setelah itu Allah menempatkan manusia di sana dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa buah daripada pohon pengetahuan ini jangan dimakan. Jika engkau memakannya, engkau akan mati. Ujiannya sederhana, pohonnya sederhana, kata-katanya pun sederhana. Tetapi kita tahu bahwa ujian itu maknanya besar. Amin, saudara. Pohonnya sederhana, kata-katanya sederhana, tetapi dibalik daripada alam melarang Adam dan Hawa makan buah itu maknanya sangat besar. Itu menentukan prospek masa depan. Itu menentukan kelayakan surga atau neraka. Itu menentukan berkat atau kutuk. Itu menentukan kemajuan atau kemunduran. Ujian yang sederhana yang diberikan oleh Allah itu menentukan banyak hal di Taman Eden saat itu. Sebab itu, mari kita berusaha untuk taat kepada ujian-ujian yang Allah izinkan hari-hari ini. Jika saudara sakit, tidak harus marah, tidak harus bersungut. Jika saudara kekurangan, tidak harus marah, tidak harus bersungut. Jika saudara harus menghadapi tantangan, persoalan, mari kita memberikan pujian, penghormatan, dan menjaga sikap hati kita. Karena di balik daripada ujian itu, ada pujian yang besar. Hari ini kita belajar tentang ujian, hidup dalam ujian bersama dengan Allah. Yang pertama, saya mencatat yang pertama,
ujian, hidup dalam ujian Allah. Mengapa ujian itu perlu? Karena ternyata ujian itu dapat mencegah malapetaka. Ujian itu dapat mencegah malapetaka. Saudara-saudara yang terkasih, saya mempelajari sebuah ilmu tentang ilmu kelayakan pesawat terbang. Seorang pilot penguji pesawat kelayakan terbang, sebelum pesawat itu dinyatakan layak terbang, pesawat itu diuji ternyata ribuan kali, saudara. Tujuannya untuk apa? Demi menjaga keselamatan pesawat itu, bahkan penumpang yang ada di dalamnya. Itu pertanda bahwa ujian mencegah malapetaka. Dimulai dengan yang namanya pesawat itu diuji dalam terowongan angin, menyingkapkan karakteristik aerodinamis pesawat. Ya, saya kurang paham ilmu itu, tetapi ada sebuah ujian yang itu harus dilewati dan itu harus dinyatakan final. Yang berikutnya lagi itu pesawat itu harus masuk dalam yang namanya ujian ruang akustik. Pengaruh frekuensi tinggi dari suara mesin terhadap struktur pesawat. Itu harus diuji. Yang berikutnya lagi, vibrator putaran pesawat itu harus diuji getaran bilah sayapnya. Yang berikutnya lagi, tekanan dongkrak hidrolik menekuk dan melintir pesawat. Itu pun harus diuji. Yang berikutnya lagi, mesin pesawat diuji daya dorongnya. Akhirnya, sang pilot memulai program penerbangan pertama dengan tes menjalankan pesawat secara perlahan di darat. Itu harus diuji. Kemudian, sang pilot pun harus melakukan pengujian dengan yang namanya menerbangkan pesawat dalam jarak pendek yang singkat. Dalam hal ini tidak menampilkan seluruh kemampuan pesawat. Itu pun harus diuji. Lalu kemudian pesawat itu mulai diterbangkan dengan seluruh kemampuan pesawat itu untuk memulai sebuah misi penerbangan. Ternyata banyak sekali ujian yang ada di dalam mekanisme kelayakan pesawat. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencegah malapetaka daripada pesawat itu. Jadi hari-hari ini kita melihat bahwa ujian yang Allah izinkan itu untuk mencegah malapetaka. Mari kita lihat arti rohaninya. Dalam perjalanan kehidupan orang Israel, Musa bersama dengan rombongan wisata rohani ini dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita tahu bersama bahwa perjalanan ini perjalanan yang sangat mengagumkan. Kita harus memberi sebuah apresiasi kepada orang Israel dan kepada Musa karena sebuah cerminan, sebuah tolak ukur kehidupan kekristenan yang dideklarasikan, dipopulerkan oleh Musa bersama orang Israel dalam perjalanan Mesir ke Kanaan, saudara. Sebab perjalanan itu adalah perjalanan wisata rohani yang paling mengagumkan dengan syarat pengalaman. Kalau saudara mulai perhatikan bahwa mulai dari keluar dari Mesir, mereka sudah mulai diuji dengan tangan Raja Firaun yang tidak boleh keluar. Mereka juga mulai harus berhadapan dengan Laut Tibereu. Mereka harus berhadapan dengan tentara Mesir. Mereka juga harus berhadapan dengan yang namanya lapar di padang gurun. Mereka harus berhadapan dengan yang namanya haus di padang gurun. Kepanasan, kaki kepanasan, ketelanjangan, kelaparan. Bahkan mereka lebih parah lagi, mereka harus dalam kondisi lapar, telanjang, sakit, panas. Mereka harus berperang melawan musuh-musuh yang ada di sekitar pinggiran-pinggiran padang gurun itu. Dan ternyata ujian itu ujian yang sangat berat. Tetapi saudara tahu bahwa itu adalah sebuah perjalanan wisata rohani yang sangat mengagumkan. Sebuah pelajaran istimewa yang sulit didapat. Sebab itu saudara, kalau hari-hari ini ada tekanan dalam hidup kita, itu adalah sebuah keajaiban, sebuah keistimewaan dalam hidup kita. Pada waktu orang Israel berseru, berteriak, "Musa, kami lapar." Tekanan itu datang buat Musa. Dan Musa harus berlari dan mengerang dan berseru dan berteriak, "Allahku, tolonglah kami sebab hambamu dan orang Israel sedang mengalami kelaparan." Tekanan-tekanan yang datang dari orang Israel kepada Musa membuat Musa imannya naik. Ini yang saya namakan keajaiban. Membuat Musa intensitas rohaninya semakin naik. Tekanan datang hari-hari ini dalam hidup kita membuat kita supaya iman kita naik. Bukannya bersungut, bukannya itu
Kita marah, tetapi iman, tekanan-tekanan yang datang, ujian-ujian yang datang membuat kita terus berseru kepada Allah. Dan itu diproklamasikan, itu dipresentasikan, itu dipertontonkan oleh Musa di hadapan orang Israel di padang gurun. Pada waktu tekanan datang, orang Israel datang, Musa, daripada kami mati di padang gurun ini, lebih baik kembalikan kami saja ke Mesir. Musa berkata kepada Allahku, tolonglah kami. Ini pertanda bahwa tekanan datang, ujian datang, supaya kita terus berseru kepada Allah, berharap kepada Allah. Saya berharap bahwa hari-hari ini tekanan-tekanan yang datang, entah itu kekurangan, entah itu sakit penyakit, entah mungkin itu sebuah dilema kehidupan yang sangat berat. Mungkin saudara katakan ini penderitaan yang tidak berujung-ujung, virus ini kapan akan berlalu dan sebagainya. Tapi tekanan-tekanan, ujian-ujian yang hari-hari ini datang membuat kita semakin berseru kepada Allah. Itu wisata rohanimu, itu perjalanan rohanimu. Saudara, kalau lapar itu sebuah pengalaman rohani. Saudara, kalau kekurangan itu sebuah pengalaman rohani. Saudara, kalau hari-hari ini sakit itu sebuah pengalaman rohani. Jika saudara tahu dan taat dan tunduk menjaga sikap hatimu bagaimana masuk dalam ujian itu, maka engkau akan mendapatkan pujian. Karena jika saudara melewati ujian, saudara akan mendapatkan sebuah ujian. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat perjalanan orang Israel di dalam Keluaran pasal, kita melihat Keluaran, di sini kita melihat perjalanan orang Israel dalam Ulangan pasal 8 ayat 16 berbunyi, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata ujian itu adalah sebuah pengalaman rohani. Tantangan itu adalah sebuah pengalaman rohani. Jadi hari-hari ini kita sedang berada dalam sebuah perjalanan yang sangat mengagumkan. Saya namakan dengan adanya social distancing, PBSS ini adalah sebuah pengalaman rohani bagi kita. Temukan hari-hari ini kairos di dalam hidupmu bersama dengan Allah hari-hari ini. Dalam situasi, dan jika kita lewati situasi ini, saya ingin mendengar kesaksian saudara bahwa di masa karantina, di masa kita di rumah, kita telah mendapatkan pengalaman-pengalaman ajaib bersama dengan Allah. Saya ingin saudara mendapatkan sebuah pernyataan khusus dalam hidupmu bahwa ternyata dalam situasi ini Allah bekerja dalam hidup saya seperti ini. Kekasih-kekasih Tuhan, jika kita mulai melihat bagaimana Allah mulai mendatangkan ujian bagi orang Israel, kita melihat sebuah kekaguman yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Itu mereka akan menceritakannya dalam Mazmur pasal 78. Di sana kita membaca tentang pelajaran sejarah. Dia mengungkap kembali perjalanan orang Israel. Di sana orang mulai berbicara bahwa Allah kami Allah yang hebat, luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena mereka telah mengalami mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena orang itu mau tahan dalam uji. Kalau saudara tahan dalam ujian, maka saudara akan mengeluarkan kata-kata yang bermakna, kata-kata yang istimewa, kata-kata yang ajaib. Kenapa? Karena saudara telah mengalami sesuatu yang sangat pribadi. Saudara, kekristenan itu bersifat pribadi. Saudara harus mengalami sesuatu yang sifatnya pribadi. Mujizat-mujizat secara pribadi. Kesembuhan-kesembuhan pribadi. Pengalaman-pengalaman rohani secara pribadi. Kekasih-kekasih Tuhan, ujian dengan tujuan supaya mencegah malapetaka. Saudara bisa dapat membayangkan, kalau orang Israel tidak diuji supaya, dalam Keluaran tadi kan diuji supaya merendahkan diri. Nah, kalau kita membuat lawan katanya saja, kekasih-kekasih Tuhan, kalau mereka sampai di Israel, kalau mereka tidak diuji padang gurun untuk merendahkan diri, di Israel mereka akan bikin apa, saudara? Yang terjadi adalah kesombongan, kecongkakan, iri hati, tinggi hati. Jika mereka tidak diuji di padang gurun, mereka akan duduk dan makan madu, minum susu, dan mereka akan sombong. Mereka akan katakan bahwa kita bisa, kita hebat. Dan akhirnya karakteristik kehidupan mereka membunuh mereka. Ini yang saya maksud, bahwa ujian mencegah kita dari malapetaka. Jika mereka tidak diuji di padang gurun, maka malapetaka akan tunggu mereka di Kanaan. Jadi kalau hari-hari ini saudara ada dalam sebuah ujian yang berat, ketahuilah bahwa itu Allah mempersiapkanmu, itu dengan tujuan supaya yang bahaya tidak terjadi bagi dirimu. Halo kekasih-kekasih Tuhan. Hari-hari kita sedang berada dalam yang namanya social distancing. Ini adalah sebuah ujian yang berat bagi kita mungkin.
kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa mendapatkan uang, kita sakit, kita harus kemana dan sebagainya. Tetapi tahukah tidak bahwa ini adalah sebuah wisata rohani yang sangat luar biasa, di mana saudara akan mengungkapkan kata-kata bermakna, berhikmat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi hidupku pada saat masa social distancing. Saudara harus mendapatkan sesuatu yang bersifat pribadi bersama dengan Allah. Sebab itu Allah menguji mereka dengan tujuan supaya mereka merendahkan diri. Kenapa? Karena orang tinggi hati itu mencelakai dirinya. Itu bahaya, itu malapetaka. Sebab itu poin yang pertama hidup dalam ujian Allah, yaitu ujian mencegah malapetaka. Jadi kalau saudara dapat ujian, itu tandanya bahwa supaya malapetaka tidak terjadi di hari yang akan datang. Bersyukurlah dan hormatilah apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan berikan, karena itu sangat baik. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang kedua, hidup dalam ujian Allah, yaitu ujian mempersiapkan kita mencapai masa depan. Hidup dalam ujian Allah yang kedua adalah ujian yang kita alami itu mempersiapkan hidup kita, diri kita untuk mencapai masa depan. Biasanya kalau kita melewati sebuah ujian, kita akan bertumbuh. Dan biasanya Allah tidak mendatangkan sebuah ujian yang melewati kekuatan dan kemampuan kita. Allah akan memberikannya sepadan dengan kita, yang dimana kita diuji menurut surat Korintus bahwa kita akan diberikan jalan keluar, kekuatan untuk dapat mengatasinya. Tetapi bukan, kalau kita mengatasinya bukan berarti kita harus menghindar, tetapi kita dapat dan mampu untuk mengatasinya. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang tahan uji akan mempersiapkan kita menghadapi ujian-ujian yang mungkin akan jauh lebih besar lagi, akan lebih berat lagi. Tetapi sekali lagi saudara harus punya konsep bahwa ujian itu baik, karena ujian itu mempersiapkan masa depan kita. Saudara, pertama-tama Allah tidak langsung memperhadapkan Daud dengan Goliat, tetapi Allah memperhadapkan Daud dengan binatang-binatang buas di padang gurun. Jika kita melihat proses daripada bagaimana iman, bagaimana ujian mempersiapkan masa depan dalam konteks Daud, kita dapat memahaminya secara jelas bahwa ternyata ujian yang dihadapi oleh Daud di padang belantara itu mempersiapkan masa depannya. Halo, katakan amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, kekasih-kekasih Tuhan. Ternyata ujian-ujian kecil yang dihadapi oleh Daud di padang gurun, di padang belantara, entah itu membunuh ular berbisa, entah itu membunuh singa, entah itu membunuh harimau, atau bahkan mungkin malam dia kedinginan, siang dia kepanasan. Ternyata ujian-ujian sederhana itu untuk mempersiapkan dia mencapai masa depan. Sehingga pada waktu kejadian mempertontonkan siapa Goliat, Daud benar-benar tidak panik, Daud tidak cemas, Daud tidak khawatir, Daud tidak bimbang. Kenapa? Dia melihat Goliat itu sebatas hanya seekor ular berbisa kecil. Biasanya kalau orang sudah siap dalam ujian dan pengalaman-pengalaman besar bersama dengan Allah, dia tidak akan panik saat menghadapi situasi-situasi yang sangat menegangkan. Kekasih-kekasih Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam kisah Daud dengan Goliat yang ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, ya kekasih-kasih Tuhan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Tuhanlah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara, ujian mempersiapkan masa depan. Pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dia melihat masa depannya cerah.
Kenapa? Dia sudah melewati situasi-situasi itu di padang belantara. Jadi ternyata saudara, ujian-ujian yang Allah izinkan, yang kecil-kecil yang Allah izinkan, entah itu sakit, entah itu kurang, entah itu kesulitan ekonomi, entah itu mungkin sebuah penderitaan apapun, itu ternyata mempersiapkan masa depan. Sehingga pada waktu saudara diperhadapkan dengan situasi yang berat, saudara tidak panik seperti Daud. Daud tetap berdiri tegak dan dia memperkatakan iman, saya akan menangkapnya, saya akan menghajarnya, saya akan membunuhnya, saya akan mencabut jenggotnya. Saudara-saudara, ini ciri orang yang suka masuk dalam ujian-ujian bersama dengan Allah. Pada saat ada tekanan datang di hadapan depannya, dia tidak panik, dia tidak bimbang, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Kenapa? Dia pakai pengalamannya bersama dengan Allah. Kemarin Allah sudah tolong saya, hari ini pasti Allah tolong saya. Kemarin Tuhan sudah sembuhkan saya, hari ini pasti Tuhan sembuhkan saya. Kemarin Tuhan sudah mempercayakan saya, hari ini Tuhan akan mempercayakan saya. Saudara, ciri yang sangat menarik bagi saya di hadapan Daud, di hadapan Goliat adalah Daud sama sekali tidak gentar, tidak panik, tidak khawatir, tidak bimbang. Ini ciri dan model orang yang suka masuk dalam ujian bersama dengan Allah. Halo, tekanan-tekanan yang ada di depan mata Daud itu tidak membuat dia gentar sedikit pun. Jangan pernah takut. Saudara, kalau di PHK pasti Tuhan tolong saudara. Saudara diberhentikan, saudara percayalah, berharap, beriman, pakai pengalaman rohani saudara, saudara pasti akan ditolong keluarga saudara. Kita tidak bisa terhindar dari situasi yang sekarang sedang terjadi ini. Kita tidak tahu masa depan perusahaan kita, kita tidak tahu masa depan pemerintahan kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita tahu Allah, kita Allah yang hidup. Saudara harus katakan begini, aku menangkapnya, aku menghajarnya, aku membunuhnya. Sama seperti Daud berkata, pada saat ada harimau datang, dia menangkapnya, dia membunuhnya, dia mencabut jenggotnya. Ini bahasa-bahasa pengalaman orang yang suka masuk dalam ujian bersama dengan Allah. Jadi ujian hari-hari ini sedang mempersiapkan masa depan saudara. Amin saudara. Kasih-kekasih Tuhan itu baik saudara. Saudara bisa dapat membuat sebuah bayangan bahwa bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat. Dan dengan gentarnya, matanya memandang kepada Goliat, tetapi alam pikirannya kembali kepada padang belantara. Dan dia pakai itu sebagai dorongan hidrolik. Dorongan yang sangat luar biasa. Yang mendorong dia untuk maju dan berperang melawan Goliat. Kenapa? Pengalaman-pengalaman kemarin menjadi tolak ukur, menjadi dasar. Sebab itu masuklah dalam ujian-ujian Allah. Sebab ujian-ujian itu baik bagi saya dan saudara. Kasih-kekasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam hidup saudara. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang sia-sia bagi Daud di padang belantara. Itu untuk mempersiapkan masa depannya. Siapa tahu Allah akan memperhadapkan sebuah ujian yang berat di depan sana. Waktu Allah memperhadapkan sebuah ujian yang berat di depan sana, saudara sudah melewati ujian-ujian yang kemarin. Bagi Daud itu kecil. Kenapa? Aku sudah sering mengalahkan singa. Artinya bahwa ujian yang Daud miliki itu mempersiapkan masa depannya. Saudara, kalau tidak masuk dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah, kita sulit untuk bertolak. Kita sulit untuk menjadikan sebuah tolak ukur. Kita harus memperkatakan secara pribadi, secara spesifik, bahkan secara individu bahwa saya mengalami sesuatu bersama dengan Allah. Mari kita masuk dalam ujian-ujian bersama dengan Allah. Karena ujian ini mempersiapkan masa depan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih-kasih yang sedang duduk dan mendengar kebenaran firman Tuhan, hidup dalam ujian Allah. Yang ketiga adalah ujian membuktikan bahwa kita patut mendapatkan mahkota. Amin, saudara. Suatu saat saudara-saudara akan berhadapan dengan raja di atas segala raja. Saudara akan diberikan penghormatan yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Dan saudara, hari itu adalah orang yang paling teristimewa dari semua yang ada. Kekasih-kekasih Tuhan, sebab itu mari kita tahan dalam ujian-ujian kita. Ujian membuktikan bahwa kita patut mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih,
Kita kembali kepada perjalanan Yesus di muka bumi. Ya, turun ke tengah-tengah dunia ini. Dia berinteraksi secara sosial bersama-sama dengan kita. Kehidupan manusiawi ia telah jalani seperti mana layaknya seorang manusia hidup dalam keluarga. Mengalami tantangan, persoalan. Ia juga mengalami yang namanya lapar, haus. Ia menderita. Ia pun mengalami sama seperti yang hari-hari ini saudara alami. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ia tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap Allah. Ini yang saya ingin bahas. Yang ketiga adalah ujian membuktikan bahwa kita patut mendapatkan mahkota. Kita patut mendapatkan mahkota karena kita mematuhi ujian-ujian yang Tuhan izinkan bagi kita. Kepatuhan. Ujian membuat kita untuk semakin patuh, saudara. Kekasih-kekasih Tuhan. Jika kita melihat bagaimana Yesus ada di tengah dunia sampai akhirnya Yakobus menyimpulkan sebuah bahasa yang sederhana dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya ulangi sekali lagi kekasih-kekasih Tuhan biar ayat ini hidup bagi saudara. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ujian menunjukkan bahwa Allah memang benar berniat mengaruniakan mahkota kepada kita. Saudara, jadi Allah memberikan sesuatu, ada makna, ada tujuannya, ada keinginannya, ada planningnya dari start sampai finish. Jelas saudara, Allah tidak bekerja setengah-setengah bagi hidup kita. Ia bekerja dengan jelas. Dia sudah mempersiapkan hadiahnya, mahkotanya. Setelah itu dia menjalankannya dengan cara bagaimana meraih mahkota itu, dengan cara memberikan kita sebuah arena pertandingan untuk meraih mahkota itu dengan ujian-ujian yang harus kita terima. Sebab itu ujian hari-hari ini karena memang kita patut akan mendapatkan mahkota. Ujian membuktikan bahwa kita patut mendapatkan mahkota. Jadi kalau saudara lewati ujian sampai trompet Allah berbunyi dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan, saudara akan disebut anak-anak kerajaan Allah. Ikut memerintah bersama dengan Allah Bapa surgawi. Akan ikut memerintah sebagai raja di atas segala raja. Akan ikut hidup di dalam masa kerajaan 1000 tahun damai. Akan ada di dalam situasi yang sangat mengagumkan, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kelaparan, tidak ada situasi-situasi yang menegangkan. Semuanya adalah damai sejahtera. Dan Allah janjikan itu bagi mereka yang tahan dalam ujian. Saudara, mata hati saudara arahkan iman, fokus pandangan saudara kepada Tuhan. Harus selalu berharap kepada mahkota itu, sehingga itu tidak mengalihkan fokus pandangan saudara. Kalau kita tidak mengerahkan mata hati iman kita kepada Tuhan dan mahkotanya, maka kita akan mudah jatuh di dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. Kekasih-kekasih Tuhan, kita diciptakan dan ditaruh tengah-tengah dunia ini, tetapi dengan cara berpikir surgawi. Kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk menerima sesuatu yang sifatnya kekal, yang abadi, yang tidak akan dicuri oleh pencuri dan tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, arahkan pandanganmu, arahkan fokusmu, patuhlah kepada apa yang hari-hari Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidupmu, sebab mahkota kehidupan telah ada dalam hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, Allah pun rindu memahkotai saudara. Allah pun ingin mengenakan mahkota itu di kepala saudara. Bahkan Allah ingin rindu berkata kepada saudara, masuklah hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bahkan Allah ingin semeja dan sehidangan dengan saudara. Bahkan Allah rindu ingin memerintah bersama-sama dengan saudara dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bahkan Allah rindu di mana ia berada, di situ pun kau berada. Bahkan Allah pun rindu menempati rumah yang saat ini Allah sediakan bagi saudara. Allah tidak mau kehilangan saudara. Allah setiap saat selalu berpikir bagaimana mendapatkan saudara. Allah selalu berpikir untuk bagaimana ia memiliki hidup saudara. Dan Allah berpikir selalu bagaimana caranya menghadiahkan mahkota kehidupan bagi saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan kita merenungkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu menghormati kita dan Allah begitu mencintai hidup saya dan saudara. Hiduplah dalam ujian Allah
Karena ujian Allah mencegah malapetaka dalam hidupmu. Ujian Allah mempersiapkan masa depanmu, dan ujian Allah memberi mahkota kehidupan bagi kita. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita hayati dan nikmati kemurahan, kebajikan, kemurahan yang daripada Tuhan. Sebab kasih-Nya yang besar bagi saya dan saudara, kasih-Nya yang besar bagi keluarga-keluarga kita. Kita beroleh selamat. Yang tadinya kita jauh, sekarang kita dekat. Yang tadinya kita dalam kutuk, namun sekarang kita dalam berkat. Yang tadinya kita dalam neraka, sekarang kita ada dalam kerajaan surga. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mempersiapkan hati dan hidup kita masing-masing. Haleluya, haleluya Tuhan. Saudara, kepada orang yang dituakan atau kepada pemimpin akan menjalankan perjamuan ini, membagikannya kepada anggota-anggota keluarga untuk kita menikmatinya bersama-sama setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kemurahan-Mu dari hidup, dan kepada pemimpin atau yang dituakan untuk menjalankan perjamuan ini kepada anggota keluarga masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus melebihi kepala saudara, dan dengarlah firman kebenaran Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Di dalam tangan kita semua ada tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya mau mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara, sehingga kita menerima keselamatan kehidupan abadi kekal untuk selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita tunduk dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami pegang tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Sungguh adalah anugerah terindah yang seharusnya kami tidak layak menerimanya. Namun oleh karena peristiwa Golgota, Engkau melayakkan kami untuk menerima keselamatan. Di tangan kami ada tubuh-Mu, kami akan ambil dan makan. Kuduskan hati, pikiran, dan hidup kami ya Tuhan, dan layakkan kami pagi hari ini, agar kami layak sehidangan semeja dengan Engkau, dan boleh menerima keselamatan abadi. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa dan dengan otoritas, dengan sukacita dan dengan kesembuhan, dengan pengampunan, kami mau makan tubuh-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah cawan yang melambangkan darah Yesus melebihi kepala saudara, dan dengarlah firman kebenarannya. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan makan lagi dari pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, darah Yesus telah mengampuni dan menguduskan kita, menyucikan hati dan hidup kita. Yang seharusnya kita disalibkan, tetapi ia menggantikan kita dan menerima hukuman yang setimpal karena dosa-dosa kita. Amin. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, di tangan kami ada darah-Mu yang tercurah bagi kami. Harusnya kami tidak layak untuk menerima kerajaan abadi, namun oleh karena darah-Mu yang tercurah, Engkau telah mengampuni kami, menyucikan kami, memperdamaikan kami dengan Allah Bapa Surgawi. Kami bersyukur di hadapan-Mu dan berterima kasih, dan kami akan minumnya di dalam nama Yesus. Mari kita minumnya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Maka lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita bersyukur bersama-sama. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terima syukur, naikkan syukur saudara. Bapa, kami bersyukur. Engkau lihat syukur dari rumah-rumah, syukur dari keluarga-keluarga, syukur dari pribadi-pribadi yang siang hari ini sedang berdiri di hadapan-Mu, menaikkan pujian, syukur, hormat atas perbuatan-Mu yang dahsyat ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua yang telah Engkau kerjakan. Kepadamu kami naikkan hormat, pujian, pengagungan, kehormatan, kejayaan hanya bagi Allah Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Persembahan baik itu persembahan kasih, untuk kas jemaat, perpuluhan, dan apapun yang saudara mau bawa kepada Tuhan, mari bawa dengan penuh sukacita. Kita akan naikkan itu pujian, begitu besar kasih Allah kepada kita. Tuhan memberkati persembahan kami hari ini, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Sukacita Allah menyertai kami, dan Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda bagi umat-Mu yang berpersembahan pada pagi hari ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia mengangkat dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Oh, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman.
sekali lagi, tiada yang mustahil bagi saya dan saudara. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Hari ini kita sudah bersama-sama bawa ke rumah Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk berikutnya di dalam doa syafaat kita. Biarlah dalam doa syafaat ini nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan, dan doa-doa kita akan sanggup untuk memberkati setiap orang-orang yang kita doakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hari ini hari kami bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau. Kami sudah membawakan persembahan kami, hormat kami kepada Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami ketika kami melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Seperti firman-Mu yang sudah kami terima hari ini, kami mau tampil menjadi pemenang melewati setiap ujian, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan izinkan tantangan ini supaya kami tidak celaka di kemudian hari. Namun oleh firman-Mu kami bisa, kami sanggup, kami menang. Bahkan kami siap menjadi berkat menguatkan orang-orang yang saat ini lemah di sekitar kanan kiri kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan memberkati kami terus hamba-hamba-Mu. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bahkan hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus untuk semua umat Allah. Hari ini kami mendoakan biarlah kekuatan Allah, perlindungan Allah, iman yang setia dan teguh kepada Allah turun atas keluarga Bapak Hanas B, keluarga Bapak Sinon, keluarga Bapak Rumbarar, keluarga Bapak Rumuat, keluarga Bapak Rumbiak. Kekuatan yang dari Allah, kekuatan kesetiaan kepada iman, kepada Kristus nyata atas keluarga besar Pongo, adik-adik kami Bale, adik kami Jevi, saudara kami Man, dan juga Siva. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk keluarga Momiage, berdoa Tuhan untuk kakak Juven. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk keluarga besar Jitmau, Basna, keluarga besar Talesaran, Taliti. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Ibu Yana, Ibu Yani. Kami juga mendoakan untuk keluarga Mama Ice. Kami berdoa untuk keluarga Mas Jimmy. Kami berdoa untuk keluarga besar Heluka, Ibu Desi yang ada di Kupang. Kami berdoa untuk keluarga Tunjanan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Kakak Terik Hai. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar yang ada di Satya Tunggal, keluarga Rembet, keluarga Kencem, keluarga Mailantang, keluarga Ibu Ola, keluarga Tonjau. Kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu, keluarga kami, keluarga Tehbana, semua anak pemuda, remaja, anak sekolah minggu dengan orang tua mereka, keluarga-keluarga mereka. Kekuatan dari Allah, darah anak domba Allah menjaga, melindungi kami semua untuk menjadi jemaat yang kuat, yang mampu dan tetap bersukacita di dalam pengharapan kepada Allah. Terima kasih secara khusus kami berdoa hari ini untuk Ibu Ana Tuhan. Hari-hari ini sedang dalam proses cuci darah, namun kami mau katakan biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku itu memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Engkau akan membersihkan setiap sel-sel darahnya dari setiap kotoran apapun, sehingga Ibu Ana cepat sehat, cepat pulih dan sembuh. Imannya kepadamu akan mendatangkan kekuatan, kesembuhan bagi Ibu Ana ya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Engkau sudah berikan bagi Ibu Yani Tuhan. Ibu Meti Kalisaran, Allah juga menjamah dan memulihkan hamba-Mu. Bahkan seluruh jemaat-jemaat yang merasakan kesakitan secara tubuh hari ini kami berdoa dengan iman bahwa darah Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan jemaat-jemaat Tuhan. Kami mendoakan Tuhan Yesus berikan ketentraman, kekuatan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menjadi milik kami semua keluarga Allah Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama untuk 1 tahun Tuhan sudah menambahkan berkat panjang umur kepada anak kami Miriam Apriani Jitmau pada tanggal 19 April yang lalu, juga untuk anak kami Abraham Hanas B, sudah tambahkan 1 usia bagi anak kami, juga untuk Ibu Ani Jitmau pada tanggal 1 Mei yang lalu. Kami berdoa, bahkan kalau ada Bapak Ibu saudara jemaat yang berulang tahun yang kami tidak bisa sebutkan Tuhan, kami percaya kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera Tuhan menjaga saudara-saudara kami ini, anak-anak kami ini untuk semakin setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih
Bapa, bersama umat Allah di seluruh dunia kami terus berdoa agar seluruh keluarga-keluarga Kristen terus membangun iman mereka, membakar mezbah mereka. Dan ketika mezbah itu dibakar dari rumah ke rumah sampai di hadirat Allah, maka itu akan sanggup untuk memusnahkan setiap ketakutan, kecemasan apapun. Bahkan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami satukan hati iman kami, patahkan segala virus corona dan segala kekuatannya dimanapun kami hari ini beriman. Kami patahkan kekuatan itu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami mendoakan hari ini Tuhan Yesus untuk kakak Martina, untuk kakak Vero. Tuhan jaga lindungi hamba-hambamu, bahkan seluruh para medis yang ada di rumah sakit mau di puskesmas dimanapun yang sedang menjaga atau merawat para pasien corona. Tuhan jagai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jauhkan dari infeksi virus ini Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Allah, untuk kekuatan kesembuhan yang Tuhan berikan. Tuhan siapkan semua alat pelindung diri atau APD, ventilator, bahkan semua peralatan yang diperlukan oleh rumah sakit. Allah memberkati, Allah mencukupkan semuanya. Kami juga mendoakan hari ini untuk Bapak Presiden, untuk setiap gubernur, wali kota maupun bupati dimanapun yang harus mengambil kebijakan dalam menghadapi segala situasi yang menyulitkan hari ini. Biar mereka lari kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Sesungguhnya dari pada mula datang segala pertolongan itu. Kami percaya saatnya para pemerintah, bangsa-bangsa lari kepada Tuhan Yesus, sumber segala pertolongan itu. Bahkan setiap manusia di atas dunia ini, biar mereka tahu Tuhan Yesus adalah satu-satunya penguasa yang sanggup menolong, sanggup memberi kekuatan, dan sanggup memberikan jalan keluar. Kami imani hari-hari ini di rumah sakit banyak orang menikmati keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Dan kalau ada hamba-hamba Tuhan ataupun anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan masuk di rumah sakit oleh karena terinfeksi, biar mereka di sana boleh melayani teman-teman di sekitar mereka, menyaksikan kuasa Tuhan, memberitakan nama Yesus yang sanggup menolong, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan jiwa mereka. Terima kasih untuk pertobatan yang terjadi di mana-mana hari-hari ini. Selanjutkan kuasa Roh Kudus bekerja dari rumah ke rumah, dari bangsa ke bangsa. Roh Kudus melanda dan memberkati orang-orang untuk bertobat dan menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hari ini untuk seluruh jemaat keluarga Allah. Mungkin ada yang mengalami kesusahan ataupun kesulitan dalam ekonomi maupun dalam pekerjaan mereka. Biar mereka lari kepada Tuhan, sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan ini. Tuhan sebagai gembala yang baik itu tidak akan kekurangan untuk memberkati orang-orang yang setia kepadamu. Dari manapun datangnya Allah sanggup memberkati dan mengalirkan berkat-berkat itu. Sehingga tidak ada jemaat keluarga Allah yang mengalami kekurangan. Bahkan jemaat-jemaat dimanapun orang-orang percaya, dimanapun akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu hari ini sebab kemurahan-Mu, pertolongan-Mu sungguh besar dan luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Minggu ini akan kami lewati bersama-sama dengan penyertaan Allah, bersama-sama dengan kekuatan Allah. Minggu penuh sukacita, minggu kemenangan, dan minggu yang penuh dengan berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh pembangunan rumah Tuhan akan selesai juga oleh karena kemurahan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini di dalam kuasa Tuhan dan mengakhirinya dengan segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Amin. Saya coba kita berdiri bersama-sama menyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah, dan Bapak Gembala akan berikan doa berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Raja segala raja. Mari umat Tuhan, arahkanlah imanmu, angkatlah kedua belah tanganmu. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi yang dicurahkannya secara cuma-cuma dalam hidup kita semua. Berkat itu mengalir di atas kehidupan kita di minggu ini. Berkat damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, sukacita. Berkat makan, minum, pakai, berkat kesembuhan,
jatuh dan tumpah di atas rumah tangga kita, tumpah sampai keribaan kita, mengalir memenuhi seluruh aspek hidup kita. Persekutuan untuk mengikat kita di dalam kekuatan iman oleh kuat kuasa Roh Kudus dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang siap menjemputku dan menjemputmu dalam trompet Allah yang berbunyi. Amin. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih atas saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah Minggu 3 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.